Merdeka karena kasih karunia Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma pukul 6.22. Hari ini kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena Tuhan menganugerahkan kemerdekaan kepada negeri kita yang ke-81 tahun. Setiap tanggal 17 Agustus kita mengingat perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi sebuah bangsa yang merdeka. Namun sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya bebas dari penjajahan secara jasmani, melainkan juga bebas dari belenggu dosa. Banyak orang secara lahiriah hidup bebas, tetapi hatinya masih terikat oleh ketakutan, kepahitan, keserakahan, kebencian, dan dosa. Firman Tuhan berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yohanes pukul 8.36. Kemerdekaan sejati kita bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan karya Kristus yang telah membebaskan kita. Mari kita mengingat kembali bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di bawah kuasa dosa. Dosa membuat manusia jauh dari Allah dan kehilangan kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Rasul Paulus berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Roma pukul 3.23. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia terus hidup dalam perbudakan dosa. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit untuk memberikan pembebasan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. 1 Petrus pukul 2.24a. Karena itu, kemerdekaan rohani adalah anugerah yang sangat mahal. Kemerdekaan itu dibayar dengan darah Kristus. Kemerdekaan yang Tuhan berikan bukanlah kebebasan untuk hidup semaunya, melainkan kebebasan untuk hidup benar dan menjadi berkat. Sebagaimana para pahlawan menggunakan kemerdekaan bangsa untuk membangun Indonesia, demikian pula kita harus menggunakan kemerdekaan yang Kristus berikan untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kembali kepada kehidupan lama dan diperbudak oleh dosa. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. 1 Petrus pukul 2.16. Di tengah bangsa yang kita cintai ini, marilah kita menjadi pribadi yang membawa kasih, kejujuran, pengampunan, dan kebenaran. Kemerdekaan Indonesia seharusnya mendorong kita untuk semakin bersyukur, sedangkan kemerdekaan di dalam Kristus mendorong kita untuk semakin sungguh-sungguh hidup baginya. Kemerdekaan Indonesia mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus mengingatkan kita pada pengorbanan Yesus. Karena itu, jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Hiduplah sebagai orang yang benar-benar merdeka, bebas dari dosa, hidup dalam kasih, dan menjadi berkat bagi bangsa dan sesama. Tidak seperti sedianya, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." 1 Samuel pukul 13.13. Teguran Samuel kepada Saul yang mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan ketika bangsa Israel meninggalkannya karena takut kepada pasukan bangsa Filistin. Korban itu seharusnya dipersembahkan oleh Samuel. Hal yang sedianya berarti perkara yang sudah dirancang, diatur, diadakan, dan dipersiapkan untuk tujuan tertentu atau untuk alamat tertentu. Bagi Saul disediakan kerajaan yang kokoh atas Israel. Pemilihan Tuhan itu sempurna dan lengkap, tidak hanya untuk sementara. Siapa yang dipilihnya, maka itu dipersiapkan untuk sesuatu berkat yang besar. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu benar sesuai dengan cara berpikirnya masing-masing, tetapi hanya yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan yang adalah perbuatan pandai. Panik yang membuat manusia sering salah bertindak. Sebab itu belajar menjadi tenang itu jauh lebih baik daripada melakukan tindakan-tindakan yang walau kelihatan baik-baik saja tetapi sesungguhnya melanggar. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami.
2 Tesalonika 3:6. Menjadi berkat bagi Indonesia. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29:7. Kemerdekaan Indonesia adalah anugerah yang patut kita syukuri. Kita dapat bersekolah, bekerja, beribadah, berkumpul dengan keluarga, dan menjalani kehidupan dengan lebih bebas karena bangsa ini telah mengalami kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan bukanlah alasan untuk hidup hanya bagi kepentingan diri sendiri. Tuhan menempatkan kita di tengah bangsa ini bukan secara kebetulan. Dimanapun kita berada, Tuhan ingin kehidupan kita menjadi berkat. Mungkin kita bukan pejuang yang mengangkat senjata seperti para pahlawan dahulu, tetapi kita dapat menjadi pejuang iman yang membawa terang Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius pukul 5:16. Mari kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan umat-Nya yang berada di negeri asing untuk tetap mengusahakan kebaikan bagi tempat mereka tinggal. Mereka tidak diminta untuk membenci negeri tempat mereka berada, tetapi justru diperintahkan untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraannya. Demikian pula kita sebagai orang percaya yang hidup di Indonesia. Kita dipanggil bukan hanya menikmati hasil kemerdekaan, tetapi turut mengambil bagian dalam membangun kehidupan bangsa. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2:4. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bekerja dengan jujur, menolong orang yang kesusahan, menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan mendoakan bangsa, semuanya dapat menjadi kesaksian bahwa Kristus hidup di dalam kita. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang bukan hanya pandai berbicara tentang perubahan, tetapi mau menjadi teladan dalam kehidupan nyata. Kita dapat memulai dari lingkungan yang paling dekat, keluarga, tempat kerja, sekolah, gereja, dan masyarakat. Jangan menunggu menjadi orang besar untuk memberi dampak besar. Satu tindakan kasih dapat menguatkan seseorang. Satu perkataan yang benar dapat mengubah hati. Dan satu kehidupan yang jujur dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6:9. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hendaknya kita isi dengan karya, kasih, doa, dan kehidupan yang membawa kebaikan bagi Indonesia. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi berkat bagi bangsa ini melalui kehidupan yang benar, kasih yang nyata, doa yang tekun, dan perbuatan baik. Ilustrasi, sambungan kayu tanpa paku. Seorang tukang kayu berpengalaman sedang merakit rangka atap sebuah bangunan tradisional menggunakan teknik sambungan pasak kayu murni, tanpa bantuan paku besi atau perekat kimia. Setiap balok telah dipahat sedemikian rupa dengan lekukan dan tonjolan yang saling mengunci. Saat merangkai dua balok utama yang berukuran besar, bagian sambungan itu tampak agak seret dan belum mau masuk sepenuhnya. Rekan kerjanya yang baru bergabung berinisiatif mengambil palu besi besar untuk menghantam balok tersebut agar terpasang paksa kedudukannya. Tukang kayu senior itu segera menahan tangan rekannya. Jika dipukul secara paksa menggunakan tenaga keras, serat kayu kering itu bisa pecah dari dalam dan kehilangan kekuatan strukturalnya secara permanen. Ia kemudian mengambil pahat kecil dan amplas halus, lalu memeriksa titik temu sambungan tersebut. Ia hanya mengikis sedikit tonjolan kasar yang mengganjal dan membersihkan sisa serbuk kayu di sela-sela sudutnya. Setelah permukaannya rata dan sudutnya sejajar, kedua balok kayu tersebut didorong perlahan dengan tangan kosong. Kedua kayu tebal itu langsung meluncur masuk ke posisinya dengan mulus, terkunci rapat tanpa celah, dan mampu menahan beban bertonton di atasnya. Memaksakan kehendak dengan kekerasan, kata-kata tajam, atau tekanan emosi mungkin terlihat seperti cara tercepat untuk menyelesaikan kebuntuan. Namun, pendekatan yang didorong oleh amarah hampir selalu meninggalkan luka dan merusak fondasi hubungan. Hasil yang kokoh dan bertahan lama justru lahir dari kelembutan serta kesabaran untuk merapikan hal-hal yang mengganjal di hati. Ketika kekerasan digantikan dengan kerendahan hati untuk saling mengoreksi diri,
Perselisihan yang paling keras sekalipun dapat menyatu kembali dalam damai. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 banding 1.